Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali dars kita. Dars artinya pelajaran. Dars pelajaran. Kita lanjutkan dars kita, pelajaran kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sampai mana? Lembar ketiga, baris keempat. Baris keempat ya, ditandai. Ini penting nih, disimak. Walaupun cuaca ngantuk, tapi jangan membagi tangan ngantuk. Nyender boleh, merem jangan. Inilah jihad nafs, lawan hawa nafsu di saat hujan turun terus menerus di bawah guyuran AC. Mantap. Kopi setangkir, ubi goreng 2, ajib deh, ajib boleh. Tapi kita kasih ruh dulu, riyadun nafs, namanya riyadun nafs. Ada riyadun nafs, ada riyadul badan. Kita sedang mengolah jiwa dulu, ya, dengan kajian-kajian dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ayyuhal walad, wahai anak, la takun, baris kelima sekarang dari lembaran ketiga. Baris kelima dari lembaran ketiga. La takun, la jangan. Takun, kamu menjadi. Jangan kamu menjadi. Minal a'mali, dari amal-amal. Amal banyak, ya maka disebut a'mal. Kalau satu amal. Kalau dibaca amal pakai alif amal, itu angan-angan. Kalau pakai ain disebut amal, perbuatan. Disebut amal sedekah jari, amal saleh, perbuatan saleh. Makanya bahasa Arab amal, ayo beramal, bekerja, berbuat. Dalam yang bahaya itu disebut tulul amal, panjang angan-angan. Masih pengen ini, pengen itu, belum berbuat. Nantinya datang itu udah nggak ada. Itu disebut amal itu angan-angan. Kalau ini amal, zamannya disebut a'mal. Kalau banyak disebut a'mal, perbuatan, pekerjaan disebut a'mal. Jangan kamu menjadi manusia minal a'mal, dari amal-amal, muflisan, bangkrut. Kalau bangkrut itu apa sih maknanya? Kalau cuma rugi masih mending, Bang. Ini kalau Pak ini kalau definisi pedagang bukan bakal sudah bangkrut. Habis modal. Modal udah habis. Habis modal, plus dia punya tanggungan nih. Pailit disebut dalam bahasa disebut muflis.
Bahasa disebut muflis, bukan cuplis, muflis. Muflis. Ya. Jangan kamu menjadi manusia dari Allah siapkan amal banyak tapi kamu nggak pernah ada. Jangan bilang ya Allah, aku tidak pernah mendapatimu untuk membantuku ya Allah. Kata Allah, bukan aku tidak membantumu, tapi aku ingin membantumu, kamu yang tidak ada. Di tempat-tempat aku ingin membagimu, kamu tidak hadir. Bukan engkau yang bosan, tapi aku yang bosan mencarimu di tempat-tempat saleh, dan kamu tidak pernah ada. Ini muflis amal. Sholat enggak, puasa enggak. Tahu dia puasa dia tahu, puasa bagus dia tahu, tapi enggak puasa. Ilmu tahu, sholat tahu, tapi dia enggak sholat. Sedekah tahu baik, tapi dia tidak bersedekah. Ada uangnya, kalau tidak ada. Muflis beda dengan mukhlis. Kalau mukhlis orang yang ikhlas, maka disebut mukhlisina lahuddin. Mukhlis ini muflis. Bahasa Arab dikit-dikit tidak bedanya jauh. Jangan kamu jadi orang yang bangkrut dari amal. Wala minal ahwali khalian. Khali itu kosong. Kosong. Janganlah kamu menjadi dalam setiap aktivitas kamu kosong. Orang berzikir, kamu tidak berzikir. Orang bersalawat, kamu tidak berkhali, kosong, kamu nggak ngapain. Jangan. Orang ke masjid, kamu tidak ke masjid. Orang berjamaah, kamu tidak berjamaah. Orang ambil ahwal dalam keadaan-keadaan, kamu nggak pernah ambil bagian. Khali, kamu kosong. Kata yang membaca, jangan. Hidupmu hanya sekali. Pakai hidup yang Allah beri untuk sesuatu yang dapat menyenangkanmu, bukan menyenangkan Allah. Salatmu itu akan menyenangkanmu, tidak menyenangkan Allah. Allah tidak butuh salatmu. Maksiatmu tidak berpengaruh terhadap Allah. Taatmu tidak pengaruh terhadap Allah. Gak ada kaitan Allah. Allah gak. Kamu mau maksiat tidak pengaruh sama Allah. Kamu mau korupsi tidak pengaruh terhadap Allah, tapi pengaruhnya kembalinya kepada kamu. Kamu bukan Allah. Senang tidak senangnya kamu yang merasakan. Kamu mengaji pagi hari ini, insya Allah senang kamu yang senang. Walaupun hujan luar biasa, kamu tidak menyurutkanmu untuk datang ke rumah Allah. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini. Ya, saya bayangkan saya sepi ini. Bayangan saya sepi, hujan sepi. Paling bertiga berempat ini. Bayangan saya. Bayangan, bukan angan-angan Pak. Khayal. Lagi sepi pasaran ini. Subhanallah. Ternyata berlipat baik. Tahu pahala besar orang sini. Inilah keuntungan besar melawan jihadun nafs, melawan hawa nafsu yang mengatakan sudah di rumah saja, nikmati tidurmu, sudah di rumah saja. Allah juga tahu hujan. Dia tahu, Allah bukan tidak tahu. Karena ini yang menjadi alasan kita untuk datang ke rumah Allah. Hujan di rumah aja, dingin, sama aja kalau sama-sama sholat. Banjir. Kalau untuk sholat jadikan alasan, tapi untuk kerja nggak jadi alasan. Berangkat juga. Untuk dunia berangkat, untuk Allah pikir 12 kali. Itu kita. Maka kan Ghazali awas.
Jangan dalam setiap keadaan kalian kamu kosong. Jangan. Artinya jangan kamu gak ngapa-ngapain. Harus ngapa-ngapain kamu. Apalagi sudah generasi wal asri. Ini banyak-banyak generasi wal asri yang dikatakan dalam kitab Sajul Dzikar, wa ya abna as-sittin was-sab'in laqad hana waqtu hasaduh. Wahai generasi yang umur 60 sampai 70 tahun, sudah saatnya kalian dipetik. Bukan gue Pak, dipetik. Bukan kalau marah Pak. Ini lewat aja Pak. Oh iya, sudah waktunya dipetik. Maka persiapkan yang terindah untuk menjemput husnul khatimah. Semua bakal ada. Maka kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul. Itu yang pasti, sepasti. Mau ustaz, bukan ustaz, mau yang tua, mau yang muda, gak ada urusan. Pasti. Wa innama tuwaffawna ujurakum. Nanti akan diberikan balasan yang pas, sempurna oleh Allah. Faman zuhziha 'anil nari, barang siapa yang dijauhkan kelak dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan Bapak akan dimasukkan ke dalam surganya, faqad faz. Itulah orang yang sukses. Fawzan 'aziman. Itulah orang yang faizin, orang yang menang, orang yang sukses, orang-orang yang patut untuk berhari raya ketika dijauhkan dari nerakanya Allah, didekatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tapi banyak manusia yang tertidur dengan kehidupan dunia yang menipu ini. Terus sudah tua terus diperbudak, masih gak kenal rumah Allah, masih tidak tahu alamat rumah Allah. Mohon maaf, saya punya teman itu online, ojek online. Itu jam 4 pagi dapat orderan, jam 4 pagi. Umur sosial apa? Jam 4 pagi order. Tahu di bawahnya BTC, bawah katanya. Best man-nya itu baru pulang ajib. Orang-orang berangkat ke masjid, orang itu baru pulang dari ajib. Jam 4. Generasi wal asri yang sudah harus menyiapkan, sudah mihrab rumahnya Allah, masih menjauh dari mana. Mudah-mudahan sehat insyaallah. Dan husnul khatimah, selalu istiqamah dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, mau lagi sebentar. Makanya jangan enggak ngapa-ngapain. Harus ngapa-ngapain. Fa idza faragta fansab. Selesai satu kerjaan, kerjakan kerjaan yang lain. Pulang ke rumah, isi baca Qurannya di rumah. Selesai, sudah lagi, nggak selesai. Apa kerjaan? Baca Quran, nggak baca Qul sebanyak-banyaknya. Ya kan? Kalau sudah agak sulit, baca Qul sebanyak-banyaknya. 3 ikhlas, 1 hatam pahalanya. Baca surah Qul Allahu samad, terus baca terus surah yang mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah. Surah Qul Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus selesai istirahat ngopi, baca tasbih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jangan kholian, jangan kosong, jangan nganggur. Namanya kholian. Jangan kosong, nggak boleh. Sudah persiapkan untuk ajal kita tuh husnul khatimah. Apa sih yang Allah senang, kerjakan. Jangan khalian. Udah kelas, kurangi dunianya, dosisnya kurangi, jauh. Cukup udah, mau apa lagi? Kalau sudah bisa maka kelas.
Gak usah dari lagi mau bangun lagi rumah, sudah. Persiapkan bangun rumah yang di bawah. Gak usah kontrakan lagi, Mbah. Mau beli lagi, mau beli sini, mau beli rumah di Grand Wisata, mau beli Kemang, sudah. Capek lah. Mau kawin lagi. Udah gak kuat. Udah istighfar aja. Istighfar lagi. Istighfar aja. Jangan mikirin dalam pas lagi. Jangan kholian, jangan kosong. Jangan kholian. Silahkan yang masih dunianya, yang tidak kosong. Tapi niatkan dunianya untuk akhirat. Man arafa bu'da safari ista'adda. Barang siapa yang tahu dia akan melakukan perjalanan jauh, maka siapkan perjalanan tersebut. Ista'id. Harus musta'id. Jadi orang-orang yang siap bahwasanya sebentar kita akan berjalan jauh yang tidak ada batasnya. Maka persiapkan perjalanan tersebut dengan amal yang akan menemanimu, yang saat kamu sendiri masuk tidak ada yang menemani kecuali amal salehmu. 3 yang menemanimu dalam perjalananmu, keluargamu, hartamu dan amalmu. Yang 2 kembali, harta kembali, anak kembali, istri kembali, yang tersisa amal. Kalau punya amal. Kalau tidak punya amal, tidak ada mana-mana. Wahidan faridan, sendirian. Ya Allah, jelas ya? Wa tayaqqan anna al-'ilm al-mujarrad la ya'khudhu bil yad. Jangan kamu jadi manusia yang meyakini anna al-'ilm al-mujarrad cukup dengan ilmu saja. La ya'khudh bil yad, tidak perlu diamalkan, enggak bisa. Jangan pernah meyakini Anda bangga dengan ilmu yang banyak tapi kosong dari amal. Jangan. Bahaya. Gak butuh ilmu banyak. Yang butuh itu amal dan ilmu. Ilmu mungkin gak banyak, tapi actionnya banyak, ada. Gak tahu apa banyak, tapi salatnya ada, malamnya Masya Allah gak pernah tinggal. Walaupun 2 rakaat dengan 3 witir kelima, tapi istiqomah setiap malam. Alhamdulillah. Mungkin tidak banyak baca Quran setiap hari, selembar 2 lembar. Antum lihat dalam kitab Allahumma shalli alaihi, dalam kitab saya baca Nas Sa'idiyah, para ulama itu Al-Adhkar Imam Nawawi, Al-Kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, para salaf itu kalau mengatakan ada yang 2 bulan sekali, 2 bulan hatam. Ada yang sebulan sekali, sebulan hatam. Ada yang hatamnya setiap 10 hari sekali. Ada yang 8 hari sekali. Ada yang 7 hari sekali. Ada yang 3 hari sekali. Ada yang sehari sekali. Ada yang Sayyidina Utsman ibn Affan itu dikatakan dalam kitab Al-Adhkar, kalau beliau sholat 2 rakaat, 1 rakaat hatam, 2 rakaat 2 kali hatam Quran. 2 rakaat, mungkin sholat 2 rakaat, tapi 2 kali hatam Quran. Sholat malam 2 rakaat, tapi 2 kali hatam. 30 juz. Masya Allah. Itu disebut dalam istilah barakatul waqti, keberkahan waktu yang Allah berikan kepada beliau. Sekarang saya mau tanya Pak, perasaan Bapak dulu waktu kecil sama hari ini mana lebih cepat waktu? Hari ini. Padahal Sama. 24 jam kan? Tapi dulu untuk dapat hari Sabtu pulang sekolah senang itu lama Sabtu. Dulu masih kecil yang punya aki nonton TV, nunggu malam minggu kan lama. Sekarang baru Jumat lagi. Dan itu kata Rasulullah SAW tanda mendekatnya hari kiamat.
berjalan waktu begitu cepatnya. Kemudian apalagi tanda kiamat? Banyak gempa, itu tanda kiamat. Apalagi banyak pembunuhan, itu tanda kiamat. Subhanallah, kita sudah menyaksikan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Ya, kayak orang nyawa kayaknya sudah nggak ada artinya. Tabrak yang apa namanya sekarang yang pada pakai pedang semua anak itu, geng motor, apa semuanya gampang cakep ya. Itu memang sudah disabdakan Nabi Muhammad. Tidak mungkin kali bisa mengingkari. Dicegah boleh, tapi kebenaran pasti ada. Kalian akan melihat mudahnya orang membunuh, dan itu sudah tanda kiamat bersama semakin mendekat. Ayo persiapkan amal saleh. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saleh. Amal saleh bukan hanya cukup ilmu. Wa tayaqqan anna al-ilma al-mujarrad la yaqdir yad. Enggak. Jangan yakin cuma butuh ilmu saja tanpa amal. Enggak. Misalnya diberikan satu contoh. Laukana, baca. Ala rajulin fi bariyatin asyaratu asyafin hindiyatin ma'a aslihatin ukhra. Bacaannya jelas? Bacaannya jelas? Maksudnya jelas? Belum. Itu pertanyaannya. Kalau sudah jelas lanjut. Tolong dijelaskan. Naam. Sami'na wa ata'na. Gitu dalam bahasa. Kalau Islam mengajarkan ada perintah sami'na wa ata'na, dengar jalan. 86 bahasa Arab disebut sami'na wa ata'na. Naam, sami'na wa ata'na. Lau kana ala rajulin, kalau seandainya ada seseorang fi bariyah, ini kita di bariyah. Apa bariyah? Di daratan, bariyah. Lawannya bariyah, bahriyah, lautan. Angkasa, jawiyah. Jawiyah, bahriyah, bariyah. Ini kita bariyah. Kita di bariyah, di daratan. Kata beliau, coba bayangkan ada orang di daratan seperti ini. Asyratu, apa asyratu? 10. Asyafin, saif, pedang. Saif zamannya asyaf. Orang tersebut membawa 10 pedang dan gak tanggung-tanggung. Hindia, pedang India. Berarti terkenal. Pedang-pedang kualitas nomor 1, pedang India. Cibatu. Nggak mau kalah Cibatu. Jadi orang tersebut membawa 10 pedang. Ma'a aslihatin ukhra. Tidak cukup, dilengkapi dengan senjata lain. 10 pedang di badannya. Bahkan dia membawa senjata yang lain. Kira-kira mantap nggak? Mantap nggak? Cukup nggak senjatanya? Ini bukan kalau sekarang nih. Kalau sekarang nih mungkin apa Pak? Balas panjang, senapan, apa pegang semua nih. 10. Wa kana rajulun syuja'an. Dan orang ini sudah seorang pemberani. Wa ahla harbin. Orang ini jago perang, jago berantem. Orangnya jago, orangnya berani, senjatanya lengkap. Sudah kebayang? Sempurna sudah. Udah jagoan, pemberani, senjata lengkap. Fahamalahu alaihi asadun azimun. Suatu ketika datang asadun, macan. Azimun, besar. Mahimun, menakutkan. Datang macan besar, menakutkan. Kata beliau, fama dhannuka
Apa yang kalian bayangkan sekarang? Di depannya macan besar menakutkan, tetapi di hadapan dia seorang laki-laki dengan senjata lengkap, dengan keberanian yang sudah luar biasa, dan ahli perang jagoan. Bagaimana kira-kira? Beradu kan? Bukan menakut, tapi berani. Oh, bisa melawan nggak kira-kira? Bisa, harusnya bisa. Seharusnya bisa. Jagoan, senjatanya lengkap, baju besi, helm, sepatu lengkap. Hal tadfa, kata Imam Ghazali. Apakah bisa senjata yang dia bawa dapat membantunya? Al-aslihatu syarrahu, apakah cukup bisa menyelamatkan orang tersebut dengan senjata-senjata yang sangat luar biasa dari keburukan macan yang ada di depannya? Bila isti'maliyah, kalau senjata yang dibawanya nggak dipakai. Ayo, senjatanya lengkap tapi nggak dipakai, apakah bisa membantu dia? Autar biha, atau tidak dipukul sama sekali senjatanya, apakah bisa membantunya? Senjatanya banyak, ilmunya banyak, tapi gak dipakai, apa pun guna? Gak ada gunanya ilmu banyak. Sama ini, senjatanya banyak lengkap, tapi gak dipakai. Buat apa? Begitu. Jelas gak kira-kira? Tidak akan menyelamatkan ilmu dari bahaya besar nanti di hadapan Allah. Kalau ilmu banyak tapi gak dipakai, gak bisa. Tapi kalau ilmu sedikit dipakai, insya Allah ilmu akan menyelamatkanmu di hadapan Allah SWT. Ilmu ngaji, semangat dia tahu cari ilmu, penting dia belajar. Ilmu sedikit, ilmunya gak banyak, tapi ilmunya dipakai. Maka doa Nabi Muhammad setiap pagi, Allahumma rzuqni ilman nafi'an wa amalan wa rizqan wasi'an. Tiga. Allahumma rzuqni ilman nafi'an, terus wa amalan salihan wa rizqan wasi'an. Minta rezeki yang luas, ilmu yang bermanfaat. Apa lagi? Rezekinya luas, ilmunya manfaat, wa amal saleh. Tiga. Bisa beramal saleh, ilmunya manfaat, rezekinya banyak. Allahumma rzuqni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan. Amalnya saleh, rezekinya banyak, ilmunya manfaat. Bagus tidak doanya Nabi Muhammad? Dibaca atau tidak? Jangan bagus saja, dibaca setiap pagi. Baca setiap pagi. Ma'dzuran baca. Mainkan lidahmu untuk sesuatu yang dapat menguntungkanmu. Baca doa-doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Itu ilmu namanya, manfaat. Tahu bacaannya dari Nabi, dibaca. Bukan tahu aja. Kalau cuma tahu nggak diamalkan begini, orang bawa senjata banyak tapi nggak dipakai, nggak bakal ada manfaatnya. Ilmu banyak nggak dipakai, nggak ada manfaatnya. Jelas banget. Faminal ma'lum, maka jelas maklum, sudah dimaklum, dimengerti, dipahami. Annaha la tadfa, semuanya akan bisa membantunya ini. Illa bitahri, kecuali gerakan itu senjata yang kamu bawa, atau pukul, baru bisa berguna. Jelas ya? Jadi senjata yang kamu bawa itu banyak akan berguna menolongmu kalau kamu pakai sama dengan ilmu banyak akan berguna. Kalau ilmu yang banyak diamalkan ilmunya, insya Allah. Sampai sini jelas atau tidak? Ada yang mau tanya sebelum lanjut? Atau udah jelas? Kalau nggak jelas, jawab teranggut gitu aja pilihannya. Kalau enggak, geleng. Jelas ya? Maka dikatakan fakadza law qara'a rajulun mi'ata
Sama juga seperti andai seseorang belajar mi'ata alfi, berapa mi'ata alfi? 100.000 mas'alatin ilmiah, kajian ilmu. Dia belajar 100.000 ilmu. Berapa ya? 100.000 dia ngaji. Ilmu ini, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu bahasa, semua 100.000 dia belajar. Wa ta'allama, dia kaji. Walam ya'mal biha, tapi sayangnya 100.000 ilmu yang dia pelajari tidak satu pun yang diamalkan. La tufidu, tidak akan pernah berguna ilmu 100.000 illa bil amal, kecuali ilmu diamalkan. Alhamdulillah. Jelas? Satu ilmu berguna kalau, dua ilmu berguna kalau diamalkan, tiga ilmu akan berguna kalau diamalkan. Tapi 100.000 ilmu tidak akan berguna kecuali ilmu tersebut diamalkan. Ayo jangan semangat malas untuk cari amal. Karena amal itu yang akan menguntungkanmu, bukan menguntungkan Allah. Kamu yang akan untung, kamu yang akan bahagia dengan amal. Kalau ada orang mengajar, saya punya guru wanita. Kalau ada orang untuk menarik hartamu, itu tender dari Allah Subhanahu wa taala. Tender dari Allah, ambil atau tidak. Kalau ada ajakan dan jelas ada ajakan Allah Saleh dan kamu punya, keluarkan. Jangan. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bukan orang miskin. Dia seorang saudara, seorang pengusaha. Bahkan ketika beliau jadi khalifah, beliau masih berdagang. Kata para ulama, berkata, wahai Abu Bakar, kalau kamu dagang, bagaimana kamu ngurus umat? Kata beliau, kalau aku tidak berdagang, aku punya keluarga. Berdagang dia. Maka mulai saat itulah diusulkan ada gaji pejabat. Berdagang, kaya, miliaran hartanya. Untuk membebaskan tanah Masjid Nabawi di sekitar Madinah. Sahabat. Siapa yang membeli Bilal? Allah. Itu orang kaya. Orang-orang kaya yang berada di sekitar Nabi Muhammad SAW, yang hartanya untuk membela agama Allah, itu dia akan menguntungkanmu. Dan tadi saya katakan 3 harta itu kata Buya Yahya. Kata Buya Hamka. Kata Buya Hamka 3 hartamu. Yang kamu makan, yang kamu sedekahkan, yang kamu tinggalkan, yang kamu makan habis, yang kamu sedekahkan yang akan kekal, yang kamu tinggal akan menjadi rebutan harta warisan untuk anak-anakmu. Pilih yang 3. Lalu mana buat kamu? Lalu mana buat kamu yang mencari? Apakah kamu semua berikan untuk anak-anak istrimu yang akan menjadi warisan? Lalu mana kamu yang mencarinya? Lalu mana bagianmu? Maka diajarkan oleh agama ini caranya. Ayo. Pikirkan dirimu yang mencari, yang akan menyelamatkanmu, menguntungkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan semua diberikan di anak dan istri yang diwarisan. Tapi kamu yang mencarinya, berikan bagian untukmu. Di mana? Tempatkan di pos-pos yang dapat menguntungkan kamu di akhirat nanti. Insya. Jelas ya? Jadi tidak ada gunanya kecuali dengan amal. Sebanyak apapun ilmu tidak akan ada berguna kalau tidak diamalkan. Sekali lagi, wa misluhu aidan. Wa misluhu, ada contoh lagi nih yang akan memberikan kita menjadi faham. Apa katakan? Lau kana li rajulin hararah. Kalau seandainya ada orang demam, hararah, demam, panas, disebut hararah. Wa maradun safrawiyun, atau orang tersebut mengidap penyakit kuning. Liver ya? Di safrawi, liver. Hararah, demam. Ini orang lagi sakit demam, atau penyakitnya disebut safrawi kuning. Yakunu, bisa menjadi
ilajuhu ilaj, pengobatannya disebut ini obatan Persia herbal, namanya obatnya as-sakanjabin wal kashkaf. Ini obat Persia herbal, namanya sakanjabin untuk hararah, untuk demam, wal kashkaf. Kashkaf ini obat herbal untuk nanti Bapak bisa lihat apa sih kashkaf ini, apa itu sakanjabin. Nama obat ini sakanjabin dengan kashkaf, obat demam, obat liver. Ini obatnya nih. Bapak sakitnya ini obatnya. Bapak sakit demam, ini obatnya. Ini ilaj, pengobatan ini. Fala yahsul burbu, maka orang tersebut tidak akan bisa dapat kesembuhannya. Obatnya tidak ada. Illa kecuali istiqmaliyah, pakai obat itu kalau ingin sembuh. Betul nggak? Baru obat yang ada berguna untukmu kalau dimakan. Pantas saya ketemu tetangga, istrinya sakit, sama-sama udah sebeh ini, dua-duanya sebeh itu tua, udah sebeh, udah sebeh. Oh, mau kemana sebeh? Ya, bukan Honda sebeh. Wal asri, ada guru wal asri. Ini sebeh udah tua. Ngomong ke saya, Ustaz, istri saya sakit belum sembuh. Dokter udah 4 dokter Ustaz. Rusmin, Zekuddin, Yasmin, sebutin 4. Belum baik. Kalau dilihat di meja obatnya penuh semua, masih lengkap. Gak ada yang diminum. 4 dokter dikasih obat, 1 tuh gak ada diminum, cuma dokter doang. Ajib. Ya ini sama ini, sama. Sakit hararah, sakit demam, sakit safrawi liver, obatnya ada diminum enggak? Pantas nggak baik-baik. Jadi kalau pengen baik ada obat minum, kalau pengen manfaat ilmunya amalkan. Insya kalau punya ilmu amalkan ilmunya. Yang bisa baca banyak Qurannya baru berguna. Yang punya bangun malam serahkan bangun malamnya, itu akan berguna. Yang punya harta silakan dengan hartanya, semua dengan yang punya badan dengan badannya. Yang penting berguna untuk ilmunya Allah, agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bermanfaat. Khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Mudah-mudahan insyaallah hidup kita menjadi hidup yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.